Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, lagi-lagi kita berjumpa masih dalam acara kita, podcastnya podcast, mahkamahnya mahkamah, tempat pengadilan bagi ikan-ikan, mahkamah aquaculture podcast. Bersama kita sedang di depan saya ini ya, dengan Pak Main. Nah, Pak Main adalah subkoordinator tata usaha. Nanti apa itu subkoordinator tata usaha, nanti biar beliau saja yang menjelaskan. Nah, sekarang saya mau nawarin Pak, ngopi dulu Pak Main. Nah, kita sekarang istimewa Pak Main, ada kopi. Ini baru mulai kok sudah ngopi ini. Nah, jadi sebenarnya temanya bagusnya ngopi namanya ya, ngobrol iya. perkara ikan gitu. Kita masih tentang internal balai Pak Main, sebab sebagai tuntutan pelayanan kita terhadap masyarakat, bagaimana informasi itu sampai ke masyarakat, biar masyarakat tahu internal balai seperti apa. Jadi ketika masyarakat di luar atau kolega kita berurusan dengan kita, tahulah setidaknya ada gambaran kita nih mau menemui siapa gitu. Jadi Pak Main mungkin bisa dijelaskan kali ya tentang tanggung jawab Pak Main di sini itu sebagai apa itu kan. Walaupun penampilannya seperti Pak RT, tapi kan ya bukan Pak RT di sini juga kan. Subkoordinator tata usaha. Silakan Pak Main. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya diberikan kesempatan yang berharga ya pada hari ini menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok ya saya sebagai subkoordinator usaha. Tapi ini mungkin perlu diketahui juga, subkoordinator tata usaha itu memang jabatan baru. Jabatan baru. Jadi sebelumnya apa tuh? Sebelumnya nggak ada subkoordinator tata usaha. Itu mulai tahun berapa? Mulai tahun 2019. Oh, baru. Akhir ya, Desember. Iya. Desember. Gitu. Oh, ya, yang dimaksud baru nih gimana ya kira-kira nih? Iya, jadi karena ada arahan ya dulu dari Presiden RI bahwa instansi pemerintah itu harus simple, harus sederhana. Kemudian ada penyederhanaan birokrasi, terutama di instansi-instansi yang melakukan pelayanan publik, supaya ada banyak kemudahan masyarakat mengakses barangkali ya. Nah, kami kan salah satu instansi yang melakukan pelayanan publik. Nah, sebelumnya itu ada namanya itu Subbag Tata Usaha. Subbag. Tadi subkoordinator ini yang dulunya Subbag gitu ya, Subbag tata usaha. Tata usaha gitu kan. Kalau yang memimpin namanya Kasubag Tata Usaha. Karena ini kebetulan eselon 3 ada kepala balai, di bawahnya itu ada Subbag Tata Usaha. Ya itu kerjaannya ya menata dan berusaha. Tata usaha. Gitu. Menata sesuatu kemudian mengusahakan sesuatu. Gitu. Ya sampai kemudian akhir ini ya akhir 2021 ini, awal 2021 ya. Tahun 2021 ini masih nama yang sama, tapi kemungkinan saya juga akan menjadi Kasubag Tata Usaha yang subkoordinator tata usaha yang terakhir barangkali di sini. Karena mau berubah lagi. Mungkin berubah lagi. Oh gitu. Iya, mungkin ya, masih kemungkinan. Jadi kembali ke Kasubag kali ya. Kalau kemarin yang di Kasubag Tata Usaha itu saya juga jabatan terakhir. Ya ini juga jabatan terakhir juga mungkin saya. Oh gitu ya. Ini ya. Saya ke bagian yang terakhir. Iya. Gitu. Okay. Mau tahu apa tugas-tugasnya? Iya, tugas-tugasnya publik perlu tahu juga. Iya. Jadi kalau tadi Pak Firman bilang saya seperti Pak RT, sesungguhnya saya lebih dari Pak RT. Oh gitu ya. Iya. Itu kalau di desa namanya Pak Cari. Oh, ya. Pak Cari ini sekretaris desa. Itu sama itu. Sebutan lama banget itu Pak Cari itu. Pak Cari itu. Jadi hampir membawai semua RT gitu. Carik gitu ya. Kebetulan kan di sini kan hampir sama dengan satu kelurahan kali ya. Iya, makanya ini ada Pak Cariknya ini saya. Jadi tugasnya itu pertama ya mengelola SDM, sumber daya manusia. Itu modal besar kita untuk
bekerja ya SDM itu. Iya pasti. Kemudian yang kedua itu membidangi pengelolaan keuangan. Oh keuangan juga ya? Lah iya keuangan. Kalau organisasi nggak ada uangnya, nggak ada anggarannya ya nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Betul. Nah di situ. Yang ketiga mengurusi bidang umum. Umum itu berarti gimana? Umum itu ya apa saja, nggak ada yang spesifik di situ. Waduh, Umum pokoknya. Palu gada berarti ya? Wah, palu gada dan semuanya. Sapu Iya. Dari urusan puntung rokok yang tercecer di jalan. Iya. Kan? Sampai ngurusin kawin cerai kok kawin. Waduh, Jauh. luar biasa. Ya, Termasuk itu. untuk izin nikah lagi gitu ya? Iya, boleh. Siap. Tapi jangan di sini kita ngobrolnya. Iya, itu harus khusus. Khusus. Siapa bilang PNS nggak boleh kawin lagi? Boleh. Oh iya ya. Boleh. Iya. Tapi nanti dengan saya ngomongnya. oh gitu. Iya. So, nanti banyak yang pengen gitu. Iya. Terus apa tadi umum ya? Umum itu yang termasuk masalah. Tapi internal pegawai aja kan yang dimaksud kawin cerai itu maksudnya internal pegawai gitu kan? Iya kalau itu kan pegawai. Tapi kita juga mengurusi terkait dengan urusan di luar juga yang umum tadi itu banyak lah. Ya memang kan ada bagian humas sendiri, itu secara formal. Tapi ada juga urusan lain yang tidak di dalam penanganannya humas gitu. Yaitu termasuk saya urusannya. Kalau anggota personilnya berapa itu TU dengan pekerjaan sebanyak itu? Kalau personil yang ada itu semuanya ya sekitar ada berapa ya? 25-an orang lah. 25-an orang ya. 25 orang. 25 orang. Kalau internal ini kan ngomong soal SDM ya. Jangan salah ya, ini saya mungkin yang belum paham bahwa kebersihan, kemudian untuk keamanan, security, driver ya. Dan mungkin yang belum banyak dipenuhi juga ya. Itu sebenarnya urusan mechanical engineering juga semuanya harusnya terkait dengan tata usaha itu dengan keTU-an. Artinya kami bekerja memfasilitasi semua memastikan bisa bekerja dengan baik ya. Hak dan kewajibannya dan juga rutinitasnya itu harus kami jaga sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi target-target yang ditargetkan ditargetkan menjadi goalnya organisasi ini, instansi ini, gitu seperti itu. Berarti perannya itu kelihatannya kayak nggak nampak, tetapi justru banyak gitu ya. Kan nggak langsung memproduksi seumpama kayak target benih tadi kan. Tetapi justru dia harus meng-backup semuanya agar itu berjalan sempurna gitu. Biasanya kami nampak di awal bulan sama pertengahan bulan. Begitu gaji masuk, baru nampak. Oh gitu ya. Ternyata ada TU gitu kan. Ada TU yang mengerjakan itu. Iya. Kalau tengah bulan sudah pada gelisah kan. Iya. Sudah pakai apa itu? Kode-kode gitu. Kode-kode sudah pakai ikan asin. Iya. Nah, disitulah kami bekerja kembali. Ada yang ngirim foto kacang panjang sama kepala ikan. Ya itu. Iya. Dinamikanya situ ya. Satu segmen saja ya dari pekerjaan yang banyak yang berat itu. Begini Pak Main, ngomongin soal SDM tadi kan, ya itu internal BPAT sendiri itu ada berapa, terus apa namanya tuh, apakah semua itu statusnya ASN ya, PNS atau gimana itu statusnya yang di internal balai? Ya, kalau yang resmi ya terdaftar sebagai pegawai Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Kelam ini totalnya 124. 124. Itu campuran ya? PNS sama kan cerita PPN. pegawai tadi. Iya. Nah kemudian ada PNS-nya itu 68. 68. Nah sisanya sekitar berapa tuh? 55 ya. 54 atau 56 ya, 55. Itu dari namanya PPNPN. PPNPN itu singkatannya pegawai pemerintah non pegawai negeri. Itu dengan kata lain honorer atau bukan itu kalau gitu itu? Ya bisa disebut seperti itu, tenaga kontrak gitu ya, tenaga kontrak. Kita perjuangkan juga ke depan
mudah-mudahan teman-teman tenaga kontrak itu juga bisa Amin. menjadi minimal ya, itu Amin. P3K namanya ya, Heeh. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Iya, iya. karena akan meningkatkan salary gitu, Heeh. gajinya gitu. Terus kemudian juga ada beberapa tambahan tenaga lain ya, kita punya tenaga harian lepas, karena itu mereka digaji berdasarkan jam kerja masuknya. Kalau nggak masuk ya nggak gajian. Heeh. Gitu. Heeh. Tapi kalau teman-teman PPNPN itu kita hitungannya kan bulanan. Iya, 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 iya. Ya tentu saja dengan pendapatan lain yang tidak mengikat ya. Kan karena kita kadang-kadang ada pekerjaan lembur, ada pekerjaan yang sifatnya tambahan-tambahan di luar jam kerjanya. Iya, termasuk apa tuh yang Termasuk yang mengirim-ngirim ikan itu. distribusi. Oh iya, iya, distribusi, iya, iya. packing dan lain-lain. Ya mereka mendapatkan haknya lah untuk itu. Oh, berarti beda sendiri ya kalau Ya. itu memang ada hitungannya sendiri lah ya. Bagian dari mensejahterakan teman-teman PPNPN juga gitu ya. Ya. PPNPN terus tenaga Harian tenaga lepas. lepas harian. Nah, ini ada pertanyaan titipan sebenarnya Pak Main. Ya, entah dijawab, silakan dijawab atau tidak gitu ya. Ini mengenai ini nih, misal nih saya ini lulusan perikanan atau pengen lah kerja di balai itu kan. Selain PNS lah. Mungkin kalau PNS kan ada mekanisme sendiri ya ke pusat gitu kan. Tapi kalau nih saya kepengen masuk ke BPAT Jambi, apakah BPAT Jambi itu buka pendaftaran apa namanya kayak PPNPM itu sama tenaga harian lepas atau tidak atau gimana itu, ada nggak informasi seperti itu? Ya. Tapi sebelum saya jawab itu ya terkait sama peluang bekerja di sini. Bisa sambil Sebaiknya ngopi memang- Mama ini? Oh iya boleh silakan. Sebaiknya teman-teman ini ya yang masih menjalani pendidikan atau baru lulus, jangan serta merta berorientasi bahwa sekolah itu untuk mencari kerja. Iya betul. Gitu. Tapi kalau bisa ya menciptakan pekerjaan. Makanya banyak sekali pendidikan yang mengarahkan ke ini ya, entrepreneur. Yang berusaha. Kalau bisa karena menciptakan apa namanya lapangan kerja itu tidak harus diciptakan oleh orang lain, bisa diciptakan oleh diri sendiri. Dan ilmu perikanan ya terutama yang budidaya ini kan ilmu terapan. Iya. Ya. Artinya sesuatu itu harus dipraktekkan. Gitu. Ketika praktek bisa, kenapa tidak untuk berusaha sendiri? Kalau yang memang passionnya tidak ke situ, tidak menjadi pengusaha dan lain-lain. Kalau PNS jelas kita rekrutmennya nasional lewat Jakarta, lewat seleksi bertahap ya. Kemudian untuk PPNPN memang kita seringkali memberikan informasi keluar kalau kita membutuhkan tenaga kerja. Mungkin akan banyak tenaga kerja yang kita butuhkan setelah ini, karena menurut peta jabatan yang ada pun kita tergolong kurang ya. Iya ya. Dibandingkan dengan kebutuhan pegawainya. Jadi ini Pak Firman perlu diketahui. Siap. Lokasi kita ada 3 ya yang saat ini existing. Yang di Sungai Gelam ini itu ada 41 hektar. Oh, itu udah kepake semua 41 hektar? Belum. Sebagian mau tanamin dulu. Tanamin durian sama duku. Oh, gitu. Karena yang baru terpakai itu baru 22,5 hektar. Jadi masih ada 18 hektar ya. Tapi itu banyak juga tuh Pak Men. Dengan jumlah pegawai yang segitu tuh ya. Ya. Kemudian kita juga punya lokasi lain ya di Musirawas. Iya. Kabupaten Musirawas itu 40 hektar, belum tergarap sempurna. Itu sudah ada progres ya, sudah ada kegiatan di sana ya. Kegiatan budidaya belum, tapi beberapa fasilitas sudah kita bangun. Mudah-mudahan tahun ini menjelang akhir ya, nanti kita sudah bisa berjalan, ada kegiatan produksi. Oke, sip. Kemudian ada lagi di Dharmasraya. Dharmasraya itu ada 30 hektar. Iya. Dalam proses pembangunan juga, kolamnya sudah banyak di sana. Sudah punya 100 kolam. 100 kolam 100 ya. kolam, sudah punya mes, sudah punya rumah operator. Tahun ini kita mau fasilitasi untuk pembangunan drainase ya, drainase plumbingnya, pipanisasi supaya bisa dioperasionalkan. Gitu. Nah, kalau di total 101 hektar
101 hektar itu dibandingkan dengan pegawai kita yang tadi 124 ya. Ya. Itu pun 124 nggak di kolam semua ya? Ya. Gitu ya. Tadi saya bilang sekitar 25 orang kan memang kerja di administrasi ya salah satunya. Nah itu hampir 1 orang 1 hektar gitu ya megangnya gitu ya. Gitu. Jadi masih terlalu renggang, kerapatan dalam wilayah yang luasan yang seluas ini ya. 101 hektar itu, sehingga kondisinya memang SDM-nya masih dibutuhkan. Iya, iya. Dan selain itu teman-teman yang kira-kira sudah lulus ya, masih ragu bahwa dia bisa mempraktekkan ilmunya yang dari sekolah dan lain-lain, itu bisa saja mereka magang ke sini. Iya. Magang, kita nggak menarik biaya. Nggak menarik biaya, silahkan saja untuk mengajukan surat ya. Itu bisa personal, bisa sekelompok dan lain-lain. Di sini nanti kita terima, silahkan belajar praktek. Kita ada sarana prasarananya. Harapannya setelah selesai bisa mempraktekkan, bisa berwirausaha. Gitu ya. Jangan semuanya pengen jadi pekerja. Harus ada yang bercita-cita jadi pengusaha. Pak, ini tuh kayak hashtagnya PPATSG Inkubator Kader Perikanan. Wah, iya. Seperti itu. Itu masalah itu tadi ya. Kalau keuangan kayaknya bukan di sini ya, Pak Main ya. Kita bahas aja. Mau keuangan apa yang mau ditanyain keuangan? Ya itu keuangan itu sebenarnya hanya menjalankan sistem aja, perangkatnya sudah ada semua. Jadi keuangan kita mempertanggungjawabkan ke Kementerian Keuangan. Semua ada aplikasinya, semua ada toolnya ya, ada aturan mainnya. Sebenarnya itu standar-standar aja. Asalkan dipahami aturannya, kita jalankan. Gitu. Ngopi dulu Pak Main. Oh iya, boleh. Lumayan ini. Terima kasih. Ini namanya kopi AA tapi di Jambi, harusnya kan di Sunda ya kopi AA ya. Ini promo ini ya. Menyebut kopi AA. Iya. Jadi harus bayar royalti ya kita endorse. Tapi memang enak ini. Jadi yang mau ke Jambi juga harus nyoba kopi ini. Iya. Ini kaitannya Pak Main. Kita sekarang ya pemerintah tuh kan, kalau kita perhatikan di medsos itu kan yang zona integritas lah, WPK BPM itu mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya itu kan. Ini maksudnya apa? Terus apa korelasinya dengan kita nih masyarakat di luar nih dengan adanya zona integritas dan WPK BPM di instansi, misalnya di BPAT lah gitu. Iya. Jadi kalau ini kan sebenarnya kewajiban setiap instansi pemerintah. Iya. Ini bukan hanya pemerintah pusat ya. Kedepannya juga pemerintah daerah diminta untuk menerapkan hal yang sama. Itu dicanangkan oleh Kemenpan RB ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi menginginkan bahwa instansi pemerintah itu tertib administratif, ya. Kemudian juga berorientasi melayani tanpa pamrih kepada masyarakat. Iya. Jadi kalau zona integritas itu kan biasanya tulisannya kan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, kata bersih melayani itu artinya tanpa pamrih. Iya, tanpa tedeng ngaling-ngaling ya. Maksudnya kita melayani itu tanpa ada tendensi macam-macam gitu. Bahwa kita sebagai abdi negara ya, sebagai PNS, ASN itu punya kewajiban melayani masyarakatnya. Karena sebenarnya kita itu dibayar sama mereka, kan begitu? Iya betul. Betul. Nah, mengenai zona integritas itu, karena kantor kita ini eselon 3, maka diwajibkan jalan itu. Intinya reformasi birokrasi itu kan memperbaiki kondisi-kondisi yang sekiranya tidak baik gitu, baik, tidak relevan, tidak akuntabel, ribet gitu. Jadi harus mempertanggungjawabkan semua hal terkait dengan pelaksanaan tata usaha negara lah, menjalankan instansi ini sebagai
sebagai kehadiran negara di masyarakat, Iya. kan begitu. Harus tertib. Ya, buktinya tertib itu semuanya harus dibuktikan. Dengan Dibuktikan dengan dokumentasi yang baik, dengan tata aturan yang jelas. Di situ ada SOP, ya, ada apa? Standar operasional prosedur. Iya. Kemudian semuanya harus dikendalikan, dikontrol itu sehingga berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian juga terkait dengan persoalan pengelolaan keuangan itu harus akuntabel, harus diketahui juga sama halayak banyak. Oh gitu ya. Iya, harus disampaikan itu bahwa kalau dulu orang bilang misalnya penganggaran dalam satu instansi itu RKKL dan lain itu rahasia, rahasia itu sekarang tidak bisa lagi. Jadi tuntutan keterbukaan informasi publik itu kita harus menyampaikan ke masyarakat. Ini loh, gitu ya. kami kantor ini punya anggaran sekian, kemudian targetnya sekian, kegiatan kami apa saja. Nah, dan setiap 3 bulanan itu kita menyampaikan laporannya. Itu ke mana? Ya ke website. Aksesnya cek tuh. saja di website kita. Jadi itu ada masyarakat namanya bisa mengakses. laporan kinerja Iya. triwulanan. Itu bisa dilihat bahwa kerja kami sedemikian rupa, anggaran yang kami keluarkan sekian, seperti itu. Dan itu memang kita mempertanggungjawabkan kepada yang punya uang. Masyarakat Karena itu tadi. sesungguhnya masyarakat. Nggak tahu ya kalau uangnya ada yang utang ya. Kita tahunya uang itu uang masyarakat. Iya, kan, iya, gitu. iya. Itu Ayurman. Jadi reformasi birokrasi yang kemudian melahirkan program pembangunan zona integritas ini, ini kita juga harus punya komitmen bersama-sama ya. Pak Menisa juga menghimbau untuk teman-teman karyawan Sebalai terutama ya, juga stakeholder yang ada yang bekerjasama dengan kami yang punya hubungan kerja, hubungan kemitraan, itu saling menjaga, saling memberikan apa namanya masukan yang positif ya untuk supaya wujud dari zona integritas di kantor ini bisa bukan hanya bisa terrealisasi tapi bisa bertahan dalam waktu yang panjang dan mungkin harapannya itu selamanya. Ya. Jadi orang bilang sering ada kalimat good governance gitu ya. Good governance itu apa melaksanakan tata usaha negara dengan baik lah gitu ya, tata pemerintahan yang baik gitu. Ya, baik itu harus dibuktikan intinya ini. Nah, buktinya tadi dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang sedemikian banyak itu. Tapi dokumen-dokumen ini memang awalnya terasa sulit karena apa? Kita merubah kebiasaan. Ya, kebiasaan biasanya hanya menjalankan sesuai dengan feeling, dengan insting, Anda tidak bisa. Jadi namanya sebuah sistem, ya itu pasti punya cara, ya punya metode, punya tata aturan. Nah itu semua itu harus dijalankan. Nah ke depan itu seolah-olah ini ya, tidak tergantung kepada orangnya. Tapi sistem karena sistem itu ada bisa dijalankan oleh siapapun. Oleh siapapun. Nah, kecuali ada yang sifatnya policy ya, kebijakan. Itu memang terkait dengan kepemimpinan biasanya mengarahkannya kemana-kemana. Artinya selain aturan-aturan baku, memang kadang-kadang ada policy-policy. Sesuatu yang tidak tertulis ya, tetapi terucapkan, nah itu dijalankan. Nah, dengan tertibnya urusan administratif itu, maka diharapkan pencapaian target-target kita itu akan lebih terarah, terkontrol, termonitor, bisa di tracking, bisa di tracing. Misalnya ada satu ikan tertentu, ya, ini produksinya kok kurang. Kita lihat dia menjalankan SOP enggak. Kalau dia menjalankan SOP, kemudian SOP-nya kita telusuri di mana kendalanya, bisa ketahuan tuh, bisa ketahuan di sisi mana ini banyak kendala. Oh ternyata kendalanya itu pas penyuntikan misalnya, harusnya misalnya yang dilakukan itu tahapan A, B, C, oh ternyata tahapannya yang dilakukan itu A, C, B, balik-balik gitu kan. Nah itu
karena tidak sesuai maka mungkin hasilnya tidak sesuai. Nah, diharapkan dengan adanya penerapan SOP itu semuanya, maka siapapun yang melaksanakan bisa. Nah, ketika ada sesuatu bisa di tracing, bisa dikontrol. Kemudian hasilnya pun itu istilahnya sudah bisa duplikasi, bisa di forecast ya, diperkirakan gitu, diperkirakan dengan adanya penerapan itu. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi di CI itu kita memang harus terbuka ya tentang apa yang sudah kita lakukan. Jadi di situ ada mekanisme untuk pengaduan masyarakat. Apa-apa yang kita lakukan tidak sesuai, masyarakat boleh melakukan kritik, saran, masukan dan lain-lain. Dan kita tidak boleh alergi dengan itu semua. Kemudian ada namanya juga whistleblowing system ya. Itu gimana tuh? Ya, itu mengadukan. Misalnya masyarakat boleh juga mengadukan bukan hanya ke internal kita gitu kan, tapi ke tempat lain untuk menyampaikan. Kita itu sudah tersedia semua di dalam website kita. Gitu. Silakan klik websitenya, kemudian menyampaikan semua hal yang terkait dengan layanan yang kurang, ada keluhan-keluhan terhadap mungkin ada anggota kami yang nakal misalnya gitu kan, nah, itu bisa melakukan apa aja, ngodain anaknya gitu atau apa gitu. Di situ juga ada di sistem pengaduan itu kita ada namanya i-lapor ya, i-lapor itu kita melaporkan secara elektronik apa-apa saja yang, tapi pelaporan itu pun harus bertanggung jawab, artinya jangan sampai iseng kemudian merepotkan ya, ada gitu. Ada memang harus sesuai lah, dan tujuannya adalah untuk perbaikan ya, yang penting itu perbaikan supaya kami juga bisa melayani dengan lebih baik lagi. Gitu Herman. Ya, mudah-mudahan. Dan kita juga nantinya setiap periodik meminta ke masyarakat ya, masyarakat, ke stakeholder kita minta masukan. Itu juga terkait dengan WBK itu. Ini sudah berjalan apa inovasi ini Pak Main yang sudah jadi berjalan. Itu sudah berjalan, tapi belum optimal ya, belum optimal. Jadi ada untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, ya kita salah satu penilaiannya adalah melemparkan kuesioner nih, ya kuesioner ke masyarakat, ke halayak untuk memberikan masukan. Apakah memang menurut mereka kami sudah melakukan pengelolaan misalnya dengan baik, kemudian apakah kami sudah mempertanggungjawabkan penggunaan waktu dengan baik dan lain-lain, mereka bisa memberikan itu. Dan nanti ada juga survei yang terkait dengan kepuasan masyarakat, kepuasan dengan layanan kita. Dan kita minta memang memberikan respon yang bagus gitu ya, artinya tolong kami ditanggapi supaya itu perbaikan. Jujur aja gitu ya. Jujur aja. Jadi kita pun harus siap dikritikkan. Siap. Gitu Herman gambarannya. Ya itu kerja berat ya di awal, tapi saya pikir ketika sudah mulai berjalan dan bisa diinternalisasi lebih dalam lagi, maka itu akan menjadi sesuatu yang indah pada waktunya nanti. Gitu. Sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang indah. Judul lagu itu Padi, sesuatu yang indah. Gitu. Boleh sambil ngopi lagi Pak Main? Waduh. Ngopi terus. Enggak sempat merem ini nampaknya. Biar melek, soalnya saya belum pernah lihat orang ngopi itu ketiduran Pak Main. Sambil ngopi sambil tidur kan enggak. Jadi rupanya Pak Main ini baru dari tahun akhir 2019 ya, 2020, berarti baru 1 tahun. Pasti menyimpan banyak pemikiran ke depannya lah, perubahan, inovasi dan sebagainya. Boleh dikoreksi sedikit Pak Main, apa dalam bayangan Pak Main atau inovasi yang sudah dijalankan di KTU-an itu? Jadi begini Kak Irman, ini sebenarnya sesuai dengan zamannya ya. Kalau sekarang kita sering mendengar kalimat atau kata 4.0 ya, 4.0, 4.0. Ya, 4.0 itu artinya ada era di mana eranya ini sudah era digital, dan itu kan sebuah perubahan yang harus kita ikuti. Nah, untuk mengikuti itu memang harus merubah banyak kebiasaan. Jadi kita harus mendigitalisasi juga. Kita jadi makhluk digital gitu ya?
jadi hologram gitu. Nggak perlu, Nggak perlu, makhluknya nggak perlu jadi Iya, digital. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika dulu kita kecil, kita cuma mengenal dua dunia ya. Iya. Ada dunia nyata sama dunia goib. Ah. Sekarang ada dunia maya. Nah, itu harus banyak diketahui sama banyak pihak karena ternyata dunia maya itu ada. Ada dan semakin eksis, bahkan mungkin akan lebih eksis daripada dunia nyatanya sendiri. Betul. Gitu. Karena sekarang kita waktu untuk berinteraksi dengan handphone, ya, dengan elektronik yang sifatnya terhubung dengan internet, itu kan semakin tinggi. Makanya kita harus menyesuaikan. Jadi jangan kira bahwa ketika kita bergerak di dunia perikanan, ya budidaya ikan ini kemudian melupakan hal itu. Iya. Ya kita harus mengikuti Betul. namanya. Nah terkait dengan itu, maka pemikiran saya nih, Iya. pemikiran saya dan ini juga disampaikan di beberapa kali pertemuan, juga rapat-rapat dengan unsur kepala balai ya, Iya. dengan yang lain, bahwa saya ingin mendigitalisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di balai ini, Iya. sehingga akan mudah dan mungkin dibilang murah karena akan menjadi paperless gitu ya. Dunia kertas Wah, ini kan ini lama-lama akan semakin Orang-orang hilang. Orang-orang Greenpeace senang ini kayak gini. Ya, karena memang ya diakui tidak itu kertas itu kan salah satu unsur yang merusak lingkungan kan. Iya. Dan panjang-panjang ke situnya. Jadi harapan saya kita punya satu aplikasi ya. Iya. Aplikasi itu saya menyebutnya sementara ini memang ya BPAT Mobile lah ya. BPAT BPAT Iya. SG Mobile. Nanti kita ada namanya tapi belum selamatan nih ya. Iya, Jadi iya. belum bisa disebut itu. Nah, di aplikasi itu menjadi satu datanya kita ya. Itu merangkum kegiatan teknis dan kegiatan yang sifatnya administratif gitu. Ini saya contohkan yang kegiatan yang sifatnya teknis ya. Iya. Jadi contohnya begini, kita saat ini itu selalu diminta pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan ikan ya. Ikan. Jadi ikan ini dipelihara di kolam, itu kan ada input ya, ada input pakan, ada input obat-obatan. Nah kemudian begitu sekian lama waktunya, Iya. itu harus dipanen. Iya. Panen hasilnya berapa gitu. Nah, pada saat awal kita diberikan anggaran sedemikian rupa, kemudian kita memelihara ikan sesuai dengan target yang dibutuhkan, kemudian dipanen hasilnya berapa, hasilnya sesuai target atau tidak, gitu. Sesuai atau tidaknya target yang kita penuhi dengan adanya bahan-bahan yang kita gunakan, maka kita perlu mempertanggungjawabkan penggunaan itu. Nah, itu bisa dimasukkan dan dikonsultasikan dalam sebuah perhitungan matematis ya, yang di situ bisa menggambarkan tracingnya tadi, gitu. Dan ini mungkin juga kalau saya melihatnya seperti sistem permodelan ini ya. Permodelan begini. Kalau kita punya satu barang, ya, misalnya kita punya sebuah alat nih ya, yang sifatnya barang mati. Kita masuk ke gudang, kita setor 10. Begitu sampai kapanpun kalau nggak ada diambil, dia pasti akan 10 terus kan. Iya. Kalau nggak dimakan tikus lah ya. Iya. Nah, tetap 10 keluarnya. Tahun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau ikan masuk ke kolam, Iya. kita tebar 1000. Apakah sebulan kemudian jumlahnya 1000? Waduh, itu nggak bisa disamakan dengan yang tadi itu, Nah, beda karena dia makhluk hidup tuh, kan? Jadi itu yang mau saya bangun, bahwa ada satu sistem inventory, sistem pergudangan, tetapi terkait dengan makhluk hidup. Gitu. Itu lebih kompleks dari yang benda mati itu. Iya, jadi ada beberapa parameter ya yang harus menjadi perhitungan. Jadi saya membayangkannya begini saja, begitu kita masukin 1000 ekor ke dalam satu kolam, kemudian 1 bulan dengan ukuran tadi ya 1 sentimeter panjangnya, bobotnya 1 gram misalnya, saya masukin 1000. Di bulan berikutnya kita akan memanen. Nah, mungkin jumlahnya tinggal 80%. Iya. Ya. Tapi bobotnya naik menjadi 2 gram. Nah, kemudian panjangnya menjadi 2 cm misalnya. Dari tadi 1 cm menjadi 2 cm, kan gitu. Nah,
itu sangat mungkin untuk dibuat di dalam sebuah sistem, sebuah permodelan tadi itu. Iya. Kita parameternya kan waktu, ya, kemudian ada rumusan SR, Iya. rata-rata dalam 1 bulan itu FCR untuk ikan juga. tertentu ya. LFCR mungkin Belum ya? belum kepikiran, tapi nanti bisa dikembangkan. Itu kemudian growth rate-nya ya, pertumbuhan rata-rata per harinya berapa. Kemudian ada pertumbuhan panjang tubuhnya bisa jadi. Growth average day, pertumbuhan hariannya. Ya, pokoknya terkait sama rumus pertumbuhan Iya, ya. Kita masukin sebagai bagian dari formula. Nanti di akhir, artinya kita bisa forecasting berapa nanti yang bisa dipanen kalau kita menaruh sekian, sehingga dalam 1 bulan ke depan itu kita bisa memperkirakan, oh ya karena dia dapatnya 800 Iya. ekor ya, tadi 12.000, maka 100 ekor akan dikirim ke Sumatera Barat, 100 ekor akan dikirim ke Lampung, lalu kemana. Nah itu sudah bisa diperkirakan, Iya. sehingga kita akan mudah untuk mengestimasi, mengatur jadwal pengiriman dan lain-lain. Itu salah satunya. Iya. Ini gitu. Pak, mohon maaf Pak. Berarti kalau seumpamanya udah jadi nih aplikasinya nih dan bisa diduplikat ya ke masyarakat, barangkali ada yang tertarik gitu. Ini kan bagus nih Pak. Berkaitan dengan produksi itu kan. Nah, Iya. Jadi kalau Pokdakan seumpama pengen menerapkan hal seperti itu, mungkin bisa Ya, diduplikasi kan. monggo saja. Jadi prinsipnya nanti aplikasinya itu kan memang ada yang kita gunakan untuk internal, ada yang dipublish ya, bisa Boleh, digunakan. Dan itu hanya salah satu segmen yang mau dikembangkan. Jadi saya menamakannya itu aplikasi inventory untuk benda hidup ya. Karena berbeda dengan benda mati, tidak bisa disamakan gitu. Nah kemudian juga ke depan kita pengen layanan-layanan itu bisa diakses online, seperti layanan pengujian lab. Ya. Pengujian lab itu bisa mendaftarnya kan bisa Iya, online itu kan, kemudian barangnya dikirim ke sini, kita cek nanti si pelanggan kita, klien kita yang mengujikan itu bisa tracking sudah sampai mana. Itu udah kayak marketplace gitu ya, kita Ya. tahu stoknya ada berapa, Ya terus sebenarnya itu kan tracingnya berapa. kan sebuah template aja kan. Artinya semua orang bisa mengembangkan untuk banyak jenis layanan kan gitu. Ya tetapi kalau kita cuman bilang seperti itu tidak melakukan, itu sama dengan sama dengan bullshit gitu ya. Iya. Nah makanya memang ya 1% ide 99% harus kerja keras gitu untuk mewujudkan itu. Jangan kalau itu bisa, kalau ini bisa dalam pemikiran, enggak, kita harus mewujudkan, kita harus ada karya nyatanya. Karena kita dididik, saya kebetulan ya, kayak karena saya mantan perkayasa ini ya, mantan sekarang. Itu kan selalu dimintakan bukti, pelaporan ya. Ya agak beda sedikit memang job desk-nya dengan peneliti. Kalau peneliti yang penting laporannya bagus kan itu. Nah, barangnya nggak ada nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita barangnya memang harus ada. Seperti itu. Ya ini mudah-mudahan ya ini masalah unsur waktu saja. Kalau memang timnya nanti bisa bekerja dengan cepat, maka bisa cepat realisasi. Banyak layanan. Mudah-mudahan nanti jual ikan juga bisa. Oh gitu ya? Oh, bisa. Jual ikan nih, beli bisa di-download gitu ikannya. Ya artinya proses transaksinya kan gitu. Ya delivery-nya kan bisa sehari kemudian kita kirimkan gitu kan, atau melewati jasa ekspedisi yang lain seandainya itu. Jadi kalau dengan konteks ini ya artinya kita pengen lebih dekat dengan masyarakat, pengen hadir di tengah-tengah mereka. Lebih melayani lagi gitu ya. Iya, mungkin bisa dibilang kami ada di genggaman kalian. Gitu. Iya, mudah-mudahan terus berpacu untuk mencari yang terbaik dalam pelayanan berarti Pak Main ya. Iya, siap. Untuk ke dalam juga nanti akan banyak manfaatnya itu. Inovasinya seperti itu ya. Ya. Tapi ngobrol udah lama tapi belum kenalan nih, belum tahu Pak Main asalnya dari mana, terus kemudian dulu jangan-jangan belajarnya di mana, nggak tahu ada di sini tuh kenapa ceritanya kan ujuk-ujuk gitu. Nah kan Pak Main atau Pak Main mau ngopi lagi gitu. Biar kuat. Jadi apa yang mau tanyakan ini? Iya kan dari dulu tuh apa langsung jadi pegawai negeri atau mungkin ada pengalaman di swasta sehingga agak-agak kayak orang swasta gitu. Ini kalau nanya
Saya kalau ingat masa lalu ini jadi Jadi mau nangis ya Pak Men? jadi teringat suka duka ini, karena hidup itu memang seperti gelombang ya. Waduh. Nggak ada hidup yang lurus-lurus saja. Betul. Gitu. Ya kalau saya aslinya dari suku Ngapak. Iya. Kayak orang Ngapak juga di sini. Suku Ngapak ya, dari kalau desanya dulu namanya Desa Prapat Kidul ya. Tapi sekarang masih sama masih ya. Ya. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Berarti Tengah. satu kecamatan beda kabupaten sama saya tuh Pak Main. Gitu ya? Iya. Oh, saya baru paham malahan. Iya. Satu kecamatan tapi beda kabupaten. Berarti Ya? kita ngomong Ngapak Bayar Pak? Ini kan podcast bebas Jambi Pak Main. Iya. Mas. Jadi saya kebetulan ya SD-nya di desa, Iya. ya, SMP-nya di kecamatan, Iya. dan SMA-nya di kabupaten. Loh, kok bisa beda-beda gitu? Iya, dan S1-nya di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi ya, di Semarang. Semarang ya. Ya, gitu. Jadi saya dari S1-nya di Universitas Diponegoro. Itu mengambil jurusan perikanan dulu ya. Bidang studinya budidaya ikan. Nah, sebentar. Ini masuk ke perikanan ini emang udah cita-cita dari dulu atau lagi jalan terus diseret tuh kamu masuk perikanan aja atau istilahnya tuh terjebak gitu. Iya. Ya, kalau di perikanan ya ini saya ceritakan. Jadi mungkin jarang yang punya cita-cita seperti saya. Betul. Jadi cita-cita saya memang dari kecil, dari SD itu cita-citanya jadi insinyur perikanan. Oh, ya ini jarang ini. Iya. Ya, insinyur perikanan. Iya. Jadi saat itu memang tidak tidak tersengaja atau terlontar begitu saja ya. Begitu wali kelas dulu gitu ya. Wali kelas menanyakan, tolong sebutkan cita-citanya masing-masing gitu. Saya menyebutkan cita saya insinyur perikanan. Gitu. Tukang insinyur gitu ya. Dan saat itu dicatat sama malaikat nampaknya. Oh iya. Nah, iya, makanya jadi sempat putus asa saya begitu masuk ke perikanan Undip. Begitu lulus ternyata gelarnya nggak insinyur lagi. Udah berubah ya? Udah berubah. Cita-cita saya nggak tercapai ini bilang itu kan. Nggak jadi tukang insinyur ini. Nggak jadi tukang insinyur. Nah setelah lulus S1 ya tahun, jangan sebutin tahun lulusnya ya. Iya nanti kan. karena lulusnya termasuk lambat nih saya. Iya. Tapi kalau untuk mahasiswa lulus lambat tidak mengindikasikan bahwa dia pintar atau tidak. Iya betul. Tapi tergantung betah apa enggak di kampus ini gitu. Sebuah apologi ini namanya. Lulus cepat tidak menjamin masa depan. Iya. Ya, gitu. Apalagi yang lulusnya lambat. Iya. Udah Bang ngelesnya Pak, langsung aja Pak. Ngeles terus. Jadi ya setelah lulus ya kebetulan saya mendaftar di perusahaan swasta dan tanpa banyak proses itu diterima. Ya itu mungkin karena sudah tahu lulusnya lama itu ya, makanya ini sudah matang nih katanya, nggak perlu digembleng lagi kan gitu. Lulus kemudian itu ada perusahaan eksportir daging crab meatnya itu bukan kepiting sih, itu rajungan ya. Oh kirain kalau meat crabnya kayak kepiting soya tuh soft carapace. Ya, tapi sejenis crab juga sih memang. Itu canning, tapi saya di posisi QC. di lapangan bukan. Lapangan. Saya kalau sebutan pekerjaannya itu agak keren gitu ya, manajer area. Waduh. Area manager itu. Itu. Padahal itu yang ngumpul. Padahal sama dengan pengumpul gitu ya, sama dengan bakul itu. Jadi penempatan saya pertama di Kepulauan Riau. Oh di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang itu dari tahun 2003 sampai 2005 gitu. Kemudian saya dimutasi ke Sumatera Utara di Medan. Kemudian di situ nggak lama, 7 bulan cuman. 7 bulan sana. 7 bulan di sana karena kebetulan ikut CPNS dan diterima. Oh gitu ya. Begitu. Nah itu kemudian penempatan di sini. Nah disitulah ini sama kata kepala balik disitulah. Disitulah saya menemukan ya ternyata cita-cita saya tercapai. Oh di gitu. pas di mana nih, pas di perusahaan itu apa pas di sini di balai? Pas masuk PNS itu. Oh jadi tukang insinyur itu tadi? Iya karena
kebetulan saat itu pilihan beberapa apa namanya pilihan pekerjaannya kan, salah satunya itu perekayasa. Dalam bahasa Inggris itu kan engineer, ya. Engineer. Kalau orang orang Indonesia bilang kan insinyur kan itu, engineer. Disitulah saya daftar, diterima dan merasa bahwa cita-cita saya tercapai. Oh itu ya. Iya udah jauh banget I'm engineer kan. Iya. Insinyur aku kan, insinyur. Ya, tapi insinyur ditempatkan di tengah hutan kan itu. Hutan Sungai Gelam ini. Itu nggak kebayang dulu kayak apa ini kan tahun 90-an kan. Tahun 2000. Saya masuk tahun 2006. 2006 ya. 2006, Iya 2006. masih anu banget lah, masih apa singit bahasanya itu kan. Ya. Itu Pak Firman. Iya. Kalau sampai di sininya ya. Nah, setelah itu saya menjalani karir sebagai perekayasa. Kalau perekayasa kerjanya apa ya? Ya jaring gitu ya, nyuntik ikan, Iya. nguras kolam, membersihkan bak-bak, itu sebenarnya. Ya artinya untuk yang lain juga nih yang belum masuk dunia perikanan ya secara apa namanya pekerjaan di balai-balai seperti ini. Jangan merasa bahwa lulus jadi sarjana kemudian pakai baju rapi, pakai celana bersih itu enggak. Dulu ongkang-ongkang duduk di meja gitu ya. pakainya celana pendek, kaos oblong, mending kalau kaos oblong, kaos bolong-bolong. Karena dipanasin ya, karena dipanasin kemudian masuk ke air, panasin lagi lama-lama nggak tahan juga kayaknya bolong-bolong. Belum difermentasi gitu kena nyuci males gitu kan. Ditaruh dulu. Anda juga telah mengalami hal yang sama kan gitu. Jadi ini kalau pakaian rapi gini sebenarnya bagian dari bonus saja gitu ya. Tapi ini jujur ya, kadang saya merindukan untuk kembali ke kolam. Oh gitu ya? Iya. Ya itu tergantung passion masing-masing ya. Ada yang senangnya seperti itu. Ada unsur apa ya, kebebasan untuk berkreasi, untuk kebebasan untuk melakukan banyak hal, tetapi kadang tadi hasilnya jelas, hasilnya ikannya banyak misalnya. Kalau yang anak sampaikan tadi kan seolah saya nggak ada. Iya. Taunya kalau pas awal bulan aja gitu. Oh gaji masuk. Baru dicari ini tuh. Iya gitu. Baru dicolek-colek gitu. Seperti itu. Gitu Herman. Jadi setelah menjalani menjadi perekayasa selama jadi berapa ya? 2006 sampai 2018. Ya 2019 sih, 2019. 13 tahun ya? 2006 2019. Iya betul, 13 tahun, selama 13 tahun. Kemudian tiba-tiba entah itu berkah atau petaka enggak tahu, tapi yang jelas kemudian saya dijadikan struktural ya di balai ini menjadi Kasubag Tata Usaha yang terakhir di kantor yang terakhir. Ini, jangan gitu Pak Main. Ya, yang terakhir. Mengerikan sekali. Nah, setelah itu ditransformasi. Oh gitu ya. Nggak ada lagi. Nah, itu yang terakhir. Dan itu pun bisa berubah lagi ya. Koordinator pun bisa berubah lagi gitu. Ya. Nggak, saat itu kan Kasubag Tata Usaha. Kemudian sudah berubah menjadi subkoordinator Tata Usaha. Kelihatannya mau berubah lagi. Nah, entah apa itu. Sepertinya selalu jadi yang terakhir gitu kan. Coba-coba terus. Soalnya tadi mau jadi insinyur pun jalannya muter gitu ya, muter itu. Padahal ya itu saya tidak pernah mencita-citakan jadi PNS sebenarnya Pak Firman. Karena dulu dalam pandangan saya PNS itu pekerjaannya pemalas. Waduh, mak jelek. Pemalas itu. Karena nengok dulu pada saat saya masih sekolah itu ya, masih kuliah gitu ya. Lihat di pojok-pojok kantor itu ada yang main kartu, baca koran, kemudian ada yang main pingpong, ada yang main catur, cincin itu. Nah seperti itu membuat saya ndak suka dengan fenomena itu. Kan dulu Pak Main. Ya, justru itu juga menjadi pemicu, bukan pemacu. Antipati dulu ya. Bukan. Artinya mungkin bagian dari saya ya yang tidak suka bermalas-malasan itu. Karena bagi saya ya tidak ada substitusi untuk kerja keras. Nah, kerja keras itu memang bagian dari sebenarnya bukan mau menuju sukses atau apa itu enggak, tapi napas. Ya
karena harus bergerak, orang itu harus bergerak Iya, terus. iya, Kalau nggak, apalagi- itu seperti naik sepeda. Ya, kalau nggak berhenti, bergerak limbung, jatuh. Kan soalnya gitu. pegangan gitu ya. Nah, ya kalau pegangan kalau ada yang dipegang, Iya. kalau nggak ada ya nggak bisa. Pegangannya apa nih? Mertua. Bagi yang mertuanya sultan gitu. Gitu. Jadi ya itu. Nah, tapi memang yang saya rasakan saat ini menjadi PNS memang berbeda dengan gambaran saya itu. Gitu. Bukan hanya bekerja keras ya, Iya. tapi kita juga memang harus bekerja lebih keras malahan. Iya, iya. Ya, iya. karena ada tuntutan yang lebih dan kemudian kita kan memang mengakui lah sudah ada banyak peningkatan salary ya, Iya. ada tunjangan kinerja, ada honor-honor dan lain-lain ya, yang sekiranya kita memang lebih seharusnya fokus dengan pekerjaan ini menjalankan itu. Ya kalau saya juga dari dulu begitu saya masuk PNS itu pilihannya karena kebetulan sudah berumur saat itu ya. Iya. Saya 20 Kan 29 Pak Main 28 kayaknya. lahir Ya. kan sudah berumur juga, umur 1 hari berumur. Ya, berumur itu konotasinya ke Iya, iya. ke tua gitu ya. Jadi sudah cukup terlambat sebenarnya masuk ke dunia PNS itu. Dan makanya saya harus mengejar Iya. keterlambatan itu. Dan apa namanya? Pada saat itu saya juga berpikir kalau sudah masuk jadi PNS, jangan pernah bercita-cita pengen jadi kaya. Oh, iya, Iya. iya, iya, iya. Nggak hilangkan itu. Kayaknya dua hal yang bertentangan, Artinya, PNS dengan kaya nih. Kalau mau kaya itu bukan dari PNS, tapi kalau kamu mau punya usaha di luar. Kalau memang pengen menjadi orang kaya ya harus jadi pengusaha gitu maksudnya. Yang mengusahakan kekayaannya. Iya. Tapi kalau mau sudah jadi PNS jangan bercita-cita menjadi kaya. Artinya jangan memanfaatkan jabatan PNS kita untuk membangun kekayaan gitu ya. Ya betul. Artinya gini loh, pekerjaan PNS itu murni kita sebuah pengabdian. Pengabdian. Ya, bukan hanya kepada bangsa dan negara gitu ya. Ya artinya kita mengabdi, memberikan sesuatu bagian dari waktu dari hidup kita untuk orang lain, ya untuk masyarakat yang kita layani, gitu. Jadi kalau mau cita-cita itu keluar aja dari PNS, nah, bikin usaha di luar. Atau kayak gini, mungkin di Gitu. luar juga usaha, tapi jangan mengganggu pekerjaan di dalam gitu ya. Ya boleh. Atau apa namanya? Ya yang sifatnya bisa dijalankan oleh keluarganya, oleh siapa yang bisa lah menjalankan itu. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah dengan itu. Tapi itu tidak dari pekerjaannya, intinya begitu. Iya, saya ini nanya cita-cita terus latar belakang Pak Main ini karena ini sebagian dari motivasi kami ya, mungkin ada adik-adik teman-teman ya. Saya bilangnya teman-teman ya karena seumuran gitu kan, sama teman-teman yang masih kuliah di sekolah perikanan ataupun di SMK perikanan itu biar punya ruh semangat, punya giroh. Kalau perikanan itu aquaculture itu ya bidang yang menjanjikan gitu kan. Terutama bagi orang tua yang punya anak belajar perikanan juga ya insya Allah cukup menjanjikan lah ke depannya gitu kan. Jangan inferior gitu ya. Ya. Pak Main ada yang mau disampaikan lagi Pak Main? Ya. Jadi kalau ini mungkin bagian dari untuk menggambarkan apa yang saya lakukan juga di balai ini. Iya. Saya melihat masih banyak masalah. Iya. Ya. Oh, di mana itu Pak Main? Di dalam pekerjaan, di dalam kantor ini. Masalah itu adalah Apa itu? gap antara kenyataan, Ekspektasi dan ekspektasi, kenyataan dan ekspektasi gitu ya. kenyataan dan harapan. Nah, ekspektasi tadi. Nah, masalah ini harus selalu ada memang. Kalau nggak ada kita harus cari masalah juga Pak Main ya, biar dinamikanya Ya, kalau, berjalan gitu. kalau tidak ada yang mempermasalahkan tidak apa-apa. Oh gitu ya. Ya. Jadi kenapa harus ada masalah? Karena disitulah letaknya adanya harapan-harapan. Nah, ini gimana? Kalau Anda menganggap nggak ada masalah, berarti Anda nggak punya harapan. Contohnya gimana Pak Main? Realnya gimana di sini? Realnya gimana contohnya tuh? Ya, misalnya Iya. kita mengharapkan nih teman-teman
semua ya yang Iya. ada di balai ini membuat laporan tepat waktu. Iya kayak Sueb tuh kadang-kadang suka molor tuh ya terus. Itu masalah. Heeh. Masalahnya kan ketidaktepatan waktu. Iya. Harapannya apa? Harapannya tepat waktu. Kan gitu. Terus dicarikan ketika ininya. tidak tepat waktu, berarti itu masalah. Ya, yang melatar belakangi masalah apa itu bisa banyak hal. Iya. Nah, tapi bahwa itu adalah masalah jelas. Iya. Ketepatan waktu adalah satu masalah. Harapan, Ya, karena harapannya tepat kan begitu. Ketika tidak tepat maka masalah. Nah, tetapi masalah ini pun seringkali ya membuat kita berinovasi. Kan orang melakukan sesuatu yang baik itu ataupun melakukan inovasi itu kan karena menginginkan sesuatu, Iya. apa karena ada masalah sesuatu, ada sesuatu masalah gitu. Nah, adanya bisa diambil ujung atau pangkalnya gitu. Nah, kita bisa berangkat dari masalah tadi. Oke, kalau masalah laporan, ini termasuk laporan perjalanan dinas nih. Nah, yang seringkali beliau sudah tertulis dengan jelas di surat tugasnya. 2 hari setelah datang harus menyampaikan laporan. Kenyataannya 2 minggu baru laporan. Ya, Kalau enggak kan masalah kan. gitu. Dari situ, maka ini ya terkait dengan keinginan aplikasi yang kita buat tadi. Ya, inovasi tadi tuh ya. Ya, kita akan membuat template untuk laporan perjalanan dinas. Berarti udah lewat aplikasi itu ya laporan tuh ya. Tinggal ganti tanggal aja kali ya. Tinggal launching aja. Bukan tinggal tanggal. Jadi gini, setiap surat tugas yang diberikan kepada seseorang ya, itu akan diinput oleh admin kita. Misalnya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi penerima bantuan biovlog di Kabupaten Indragiri Hulu Riau misalnya gitu. Sudah masuk tulisnya. Nah, kemudian karena ini yang berangkat adalah Pak Firman misalnya sama Pak Sueb gitu ya, maka di dalam HP-nya akan notifikasi, dia masuk di dalam aplikasi ini sudah diinstalkan. Kemudian di situ sudah tertera perjalanannya berapa hari, surat tugasnya itu nomor berapa, pakai kendaraan apa dan lain-lain sudah tertera. Nah, di hari pertama ketika sudah melakukan verifikasi, maka sore harinya sih sampai ke hotel nih untuk istirahat. Tulis laporan. Dan simpan kan sebagai draft. Hari kedua tulis lagi di situ hari ketiga. Itu masuk nanti langsung ya. Fotonya itu ya, fotonya tinggal di-share aja, di upload di situ. Sudah selesai semuanya, ada form tanda tangan, ketik. Ini mungkin sampean belum sampai ke Jambi, laporannya udah duluan ya. Di sini tinggal ngeprint. Siap. Nah, di sini tinggal ngeprint. Iya. Ya, itu berangkat dari masalah. Masalah Anda sering terlambat semuanya memberikan laporan, kan gitu. Pak Satur sering terlambat. Begitu diapel, bilang misalnya laporan akan saya sampaikan tertulis kepada kepala balai. Kata kepala balainya mana? Laporan saya kan gitu. Nah itu. Jadi itu juga formalitas saja. Itu juga kan amalnya besar itu, mengurangi orang berbohong kan. Oh iya betul. Ya itu kan sampai kalau itu dijalankan tapi kalau enggak itu ya enggak bisa. Nah, itu yang terkait tadi mencoba kita menguraikan masalah-masalah yang ada sehingga menjadi hal yang positif, berangkat dari masalah gitu. Dan banyak hal ya, nggak cukup nanti waktunya kita. Iya betul. Ada satu lagi Pak Firman yang mau saya sampaikan, ini untuk kebaikan bersama. Ini juga harus dipahami. Mungkin sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa. Orang menyampaikan sesuatu berulang-ulang itu bagus. Repetisi itu bagus. Repetisi itu bagus. Seperti halnya hari Jumat kita ya, iman dan takwa intinya kan. Iya, kalau khutbah ada yang itu terus sudah diulang-ulang terus berarti ada banyak yang melanggar kan gitu. Ini terkait dengan sunatullah nih ya, saya sampaikan sunatullah. Jadi dalam ilmu fisika, ilmu fisika ini karena saya sebenarnya senang fisika nih, karena dulu SMA saya juga jurusannya fisika ya. Jadi fisika ini ada namanya hukum termodinamika 2. Itu mengatakan bahwa entropi sebuah sistem itu dalam waktu tertentu itu akan mengalami kerusakan. Semua sistem hidup, sistem mati itu semua itu. Mobil ya kan harus servis rutin. Gitu. Kalau nggak servis rutin dia pasti akan mengalami kerusakan yang parah gitu.
Begitu juga manusia, ya. Kita makan itu bagian dari perbaikan sistem. Kalau kita nggak makan, kita nggak punya tenaga, lemes, mati, kan gitu. Begitu juga organisasi. Instansi kita ini sebuah organisasi. Itu harus ada maintenance, harus ada perawatan, harus terus-menerus diinternalisasi hal-hal yang baik supaya tetap berjalan di arah yang baik, ya. Kemudian juga terawat sedemikian rupa apa-apa yang memang dicita-citakan untuk kebaikan. Gitu. Kalau tidak seperti itu, maka perlahan-lahan tidak terasa akan mengalami banyak kemunduran. Jadi ini untuk internal ya, untuk internal kita di Bali ini, jangan menyepelekan apel. Apel. Ya. Apel pagi setiap Senin ya. Sempat tidak sempat itu diusahakan Senin itu harus bangun pagi ikut apel. Habis itu mau tidur lagi juga. Jangan juga ya. Jangan. Artinya bahwa proses yang sebentar itu hanya berapa menit ya, itu untuk saling mengingatkan. Kita sudah bagus loh. Cuman apelnya setiap Senin pagi. Belum lengkap ya. Enggak, beberapa instansi lain ada yang setiap pagi. Ada yang pagi sore. Waduh. Nah, kita hanya minta hari Senin. Udah kayak rumah makan aja tuh pagi sore. Itu. Jadi di situ ya, makanya itu bagian dari mekanisme. Mekanisme untuk mempertahankan, merawat dan juga menjaga semuanya tetap baik. Betul. Disitulah ada proses komunikasi. Walaupun komunikasinya sifatnya monolog ya, satu arah, tapi itu bagian dari proses komunikasi yang baik yang perlu dijaga. Seperti itu. Dan saya mengharapkan ke semuanya nih ya, ke karyawan terutama itu, yang terpenting itu kemauan. Ya, kemampuan itu bisa di-update, bisa di-upskill, gitu ya, bisa ditingkatkan dengan banyak cara, dengan belajar sendiri ataupun dimentori dengan berbagai hal ya. Sekarang apalagi kalau ketik sama Google kan hampir semuanya ada kan gitu. Nah, kemauan itu yang penting. Kemauannya di apa namanya, untuk kita Bali ini lebih baik, lebih baik itu harus ditekankan seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu jangan selalu dianggap apa namanya dari sudut pandang yang negatif dulu nih. Ini ada aturan apa nih seperti ini. Nah, padahal kemauan tadi itu artinya gini, kita mau menerimakan, mau mengikuti, dan juga yang terpenting lagi ya, mau berubah. Ya, setiap hari kita harus berubah. Selalu. Ya, dan lebih baik ya berubahnya. Jangan berubah lebih buruk. Gitu. Itu Pak Firman. Kalau saya kira udah panjang juga kita ya. Aduh, jadi boleh diseruput ini kopinya ya. Silakan ya. Udah cukup lama ini, udah 1 jam nih, kayaknya baru 60 menit padahal udah 1 jam lewat. Luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan nih bukan podcast terakhir juga Pak Main. Nanti kedepannya kita minta juga untuk kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Tentunya dengan informasi-informasi yang kita berharap itu berguna bagi semua sobat aquaculture. Para viewer Potia TV, welcome back bagi yang sudah subscribe dan penonton setia, dan welcome bagi yang baru subscribe ataupun baru nonton. Di episode sebelumnya itu sudah kita membahas juga nih, ada masalah Bali secara umum, terus masalah pelayanan, ke masalah teknologi mungkin bisa dilihat di kolam sebelumnya. Ini kolam keberapa berarti nih? Episode berapa nih? Banyak pokoknya. Nanti kan diurut gitu. Terima kasih Pak Main atas kehadirannya. Sama-sama Pak Firman. Kita mana? Tos dulu. Oh iya. Yel dulu ya. Yel. Waduh. Nah, ini sudah harus di-cut itu. Nggak saya sih lupa ini. Ini terlalu banyak minum kopi namanya. KKP hebat, Dirjen PB, TJPP mantap. Sungai Gelam luar biasa, mungkin pemain lah yang ini pemain. Gitu. Yang saya komando ya. Iya. Jadi ini bonus di akhir ya. Iya. Sudah saya sebutkan, Firman. KKP hebat, DJPP mantap, Sungai Gelam luar biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.